Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kita mulai saja ya. Oke, kita mulai saja. Tak mulai dari awal tadi. Tadi suaranya sempat hilang. Oke, kita mulai. Kemarin kita sudah membahas tentang logika dan algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang materi notasi flowchart. Untuk videonya sudah dilihat tadi yang tak bagikan di WA group. Sudah dilihat belum videonya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, kalau sudah tak kasih materi berikutnya, yakni PPT-nya. Saya jelaskan PowerPoint-nya. Jangan lupa absen lewat chat ya. Nah, udah kelihatan semua itu PowerPoint-nya? Sudah? Nah, tak mulai. Simulasi dan komunikasi digital. Tak mulai dulu mengenai kompetensi dasar. Pengetahuan adalah menerapkan logika dan algoritma. Untuk keterampilan, menggunakan fungsi-fungsi perintah. Kemudian, tujuan melalui diskusi, tanya jawab, serta kelompok dapat melihat slide, tayangan video, dan iterasi. Peserta didik dapat menjelaskan konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Kedua, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan logika dan algoritma secara tepat dan benar. Yang ketiga, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan bagan atau flowchart dengan tepat. Melalui studi kasus, peserta didik dapat membuat algoritma dan bagan alir sederhana dan sesuai prosedur. Oke, kita lanjut ke materinya. Materinya yang kedua ini mengenai notasi flowchart. Notasi flowchart. Kemarin kan sudah logika dan algoritma, sekarang flowchart atau bagan alir. Ya, ini videonya kalau di scan tampilannya seperti video yang tak share di WA group ya. Tadi sudah kalian simak dan tonton. Bagan alir ini pengertiannya atau flowchart. Bagan alir merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ini ada 4 ya langkahnya ya, bisa dilihat sendiri ini 1, 2, 3, 4. Lanjut. Yang paling penting ini simbol bagan alir. Yang pertama ada ini terminator. Ini fungsinya untuk sebagai awal dan akhir dari sebuah flowchart. Diingat-ingat ya gambarnya, bentuk elip. Yang kedua adalah proses ini bentuknya persegi panjang. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Nih proses. Kemudian bentuk layang-layang atau keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu. Ada yang tanyakan mengenai simbol? Tidak, Pak. Oh, belum. Lanjut ya. Contoh soal. Nih, contoh membuat kue. Algoritma itu urutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini tak perbesar dulu. Nah, membuat kue ya. Nih, kue coklat. Pertama, siapkan peralatan. 2, sediakan bahan. 3, tentukan komposisi bahan. 4,
kocok margarin dan gula halus. 5. Ayak terigu dan coklat bubuk. Selanjutnya masukkan dalam plastik segitiga. Kemudian taburi choco chips. Langkah terakhir, angkat kue dan hidangkan. Itu algoritmanya. Kalau flowchartnya ini, nah ini bagan alir atau flowchart. Ini seperti biasa ya, terminator sebagai pembuka dan penutup, start atau mulai. Terus ini inisialisasi awal ya, simbol inisialisasi awal. Siapkan alat dan bahan. Nah ini lanjut ke bawah, oke, datanya ya, terigu, margarin, coklat, gula dan sebagainya. Terus lanjut ke bawah, ini proses ya tadi ya, simbol yang persegi 4 itu namanya proses. Ini proses, kocok margarin, taburkan kuning telur dan seterusnya. Lah ini sampai sini, ini ada simbol namanya koneksi ya, untuk menghubungkan antara flowchart 1 dengan flowchart yang kedua. Misalnya satu halaman kok penuh ya, mentok, nah maka disambung pakai ini lingkaran dulu, baru bentuk segi 5 ini ya, untuk menghubungkan flowchart 1 dan 2. Ini flowchartnya nyambung ya. Lanjut proses ya, masukkan dalam plastik, terus sampai ke decision. Ini keputusan ya. Keputusan tadi ada 2 ya, ya dan tidak, panggang ya, tunggu dan lihat. Jika ya, maka hidangkan, maksudnya hidangkan kuenya, berarti kan sudah selesai. Jika tidak, panggang lagi nih, panggang ya, tunggu dan lihat nih sampai tahap hidangkan selesai. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo, mengenai flowchartnya? Tidak, Pak. Udah, lanjut. Nah ini contoh yang lain. Ini contoh algoritma ya, lalu lintas 3 arah atau pertelon ya, nak ngarah nih pertelon. Ini bisa dilihat warna merah itu artinya berhenti atau bahaya, kuning hati-hati, hijau jalan. Itu ya contoh algoritma diagram waktu flowchart. Lanjut ke algoritmanya. Ini saya yakin udah pada bisa ya. Inisialisasi variabel, tentukan waktu, tampil masing-masing lampu, aktifkan warna hijau pada L1 pada saat L1 0, warna kuning pada L1 akan aktif, dan seterusnya. Untuk diagram waktu, nah ini Tidak, Pak. Pak, mau nanya, Pak. ya, silakan. Kalau PDF-nya itu kalau di-convert ke Word banyak yang error, Pak. Convert ke, kamu pakainya online aja. Itu pakai smallpdf.com bisa, I love PDF. Online aja, Zul. Oh, berarti apa yang online terus aku online aja. Ya, pakai online aja, gampang malahan. Online ketik, convert lagi ke PDF gitu. Jangan Ya, Pak, lupa siap. kelompoknya seperti kemarin ya. Kemarin satu kelompok 6 orang. Dibuat Oke. kelompok, nanti dibagikan ke Google Class. Ya, nanti kalau sudah di send ke Google Class itu. Ada yang tanya lagi? Halo? Sudah ada, Pak. Sudah? Bisa, Pak. Ini absen dulu ya di chat ya. Ini yang ikut, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. yang belum absen dulu di chat gitu. Beneran nih, nggak ada yang tanya lagi? Beda, berarti udah jelas ya mengenai tugasnya ya. Oke, kalau sudah jelas kita akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah kalau nggak penting. Itu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.